Oke teman-teman, kembali lagi di konten Ivan Studio Webcam bersama aku Ivan Pianis, sang engineer kubis, sang engineer kubis yang paling mantap, paling top, nomor 1 hanya di Ivan Studio. Dan tentunya selalu salam berkarya aja dulu. Oke ma bro teman-teman, bismillah kan aku. Di videoku yang beberapa waktu lalu teman-teman, ya mungkin sudah agak lama ya, aku pernah membahas tentang apa itu RMS, apa itu LUFS, apa itu Trupik, apa itu DBFS dan lain sebagainya teman-teman. Nah itu sudah aku bahas, satuan-satuan audio tersebut itu semua kan berkaitan tentang satuan kekerasan suara. Intinya begitu teman-teman. Buat kalian yang belum nonton, itu bisa nonton dulu di video tersebut teman-teman. Karena apa? Ini akan berkaitan dengan hal yang akan kita bahas di sini, dan ini juga merupakan salah satu pertanyaan yang banyak sekali dari teman-teman itu tanyakan gitu. Nah, tentang apa teman-teman? Yaitu adalah tentang kekerasan suara saat kita recording itu berapa mas gitu kan. Terus kalau misalkan mixingnya berapa, masteringnya berapa. Nah itu banyak sekali ditanyakan teman-teman. Nah itu makanya berkaitan dengan penjelasan-penjelasan satuan yang kemarin sudah kita bahas tentang LUFS, RMS dan Trupik dan lain sebagainya. Nah di sini aku ingin menjawab tentang hal tersebut teman-teman. Kalau recording itu biasanya berapa sih kekerasannya gitu kan, gainnya seberapa mas, gainnya buka jam berapa dan lain sebagainya. Ini untuk meluruskan hal-hal itu ya teman-teman. Kemudian mixing itu ada di berapa dB mas, master outnya gitu kan sebelum ke mastering. Nah nanti masteringnya berapa gitu. Nah kita akan jelaskan di sini supaya tidak bingung. Nanti sedikit aku akan gunakan basic teori, kemudian ada chart juga, ada tabel yang itu sebenarnya bukan rules utama teman-teman, tapi setidaknya bisa membantu, bisa menjadi acuan awal ketika teman-teman sama sekali belum tahu tentang ukuran-ukuran kekerasan suara itu tadi gitu ya teman-teman. Jadi langsung saja, nggak usah lama-lama, kita ke projectnya. Boom. Nah, di sini aku sudah menyediakan 3 track teman-teman ya, sesuai dengan kalau kita pakai parameter grafik gitu ya. Ya, itu kan ada kuning, hijau dan merah. Jadi kuning ini adalah level terendah, yaitu adalah unmix, di mana ini tuh recording ya. Kita ganti aja namanya, recording. Nah, ini adalah track recording. Kemudian yang hijau adalah track mixing. Kemudian yang merah yang terakhir adalah track mastering. Nah, nanti kita akan ukur di sini, kita menggunakan view meter di sini ya. Nah, di sini ada ukurannya dB. Nah, dengan satuan Trupik. Nah, nanti kita di sini akan bisa melihat berapa sih angkanya. Sebenarnya simple jawabannya teman. Kita tinggal play, kemudian kita ukur berapa gitu kan. Nah tapi di sini nanti semoga kalian tidak hanya hafalan itu, tapi setidaknya kalian tahu kenapa sih harus di angka itu gitu teman-teman. Nah sebelum masuk ke sini, di sini aku sudah menyiapkan satu tabel teman-teman. Ini aku nyolong dari postingan di TikTok ya teman-teman. Nah ini menarik teman-teman, di TikTok itu banyak yang nge-share konten-konten tentang chart-chart simple seperti ini. Ada yang gain staging, ada yang imager, ada yang panning, ada yang EQ. Nah nanti itu akan aku bahas semuanya teman-teman di next video selanjutnya. Aku akan tampilkan beberapa tabel-tabel seperti ini biar kalian lebih mudah memahami gitu ya teman-teman. Aku mohon izin buat postingan TikTok ini aku ambil gitu. Nah ini di sini sudah sangat jelas teman-teman ya. Gain staging level recording. Yang pertama adalah recording. Di angka berapa? Nah biasanya itu minus 16 sampai minus 6 dBFS atau decibel to full scale. Jadi ya kalian tonton video sebelumnya tentang apa itu LUFS, DBFS, RMS dan lain sebagainya gitu ya teman-teman. Intinya satuannya adalah minus 16 sampai minus 6 dB. Paling kerasnya minus 6 gitu ya teman-teman. Nah biasanya aku pun ada di bawah ini gitu. Biasanya aku recording itu bahkan sampai minus 20, minus 18 kayak gitu teman-teman. Jadi lebih kecil
2 dB dibandingkan dengan standar ini. Sekali lagi, ini bukan rules utama, ini bukan patokan utama, tapi ini bisa menjadi acuan awal kalian untuk memulai supaya kalian tidak bingung gitu ya. Kalau kalian sudah benar-benar mengerti, kalian sudah betul-betul paham, kalian mau mengesampingkan ini monggo, terserah kalian gitu ya. Ini untuk pro player minggir dulu gitu ya. Nah, recording minus 16 sampai minus 6 dB paling keras secara keseluruhan ya teman-teman. Jadi misalkan kalian ngetik drumnya minus 18, ngetik vokalnya minus 17, ngetik gitarnya minus 19 misalkan, keyboardnya minus 20 gitu kan. Nah, ketika di total itu nanti termasuk balancingnya juga itu sudah masuk ke minus 16 dB. Jadi jangan recording kok sudah lebih dari ini minus 6 gitu kan, sudah lebih dari minus 6. Nah itu nanti kalian tidak punya headroom. Nah headroom ini juga sudah pernah kita bahas berulang kali. Kalian tidak akan punya headroom untuk mixing karena sudah kehabisan ruang duluan, sudah ngepick duluan. Nah jadi sekarang jangan pernah lagi bertanya, Mas kalau rekaman vokal gainnya dibuka jam berapa? No, satuannya itu bukan masalah gain kalian buka di jam berapa. Karena apa? Berbeda mikrofon, gainnya pasti berbeda. Berbeda sound card, gainnya pasti berbeda. Berbeda vokalis, berbeda power, pasti gainnya juga akan berbeda. Jadi nggak bisa dikasih patokan, oh rekaman vokal minus rekaman vokal gainnya di jam 12. Nggak bisa teman-teman. Jangan-jangan gain jam 12 yang kamu pakai itu dBFS-nya tidak sesuai dengan rules ini. Bisa sangat kurang atau sangat kecil, bisa juga terlalu besar sudah. Misal minus 5, minus 4, nah itu sudah terlalu over teman-teman. Gitu ya. Nah jadi diukur dengan parameter yang tepat, bukan hanya ukuran jam saja, bukan hanya gainnya jam 2. No, bukan gitu ya teman-teman. Nah sekarang kita play, ini kan minus 16 sampai minus 6. Berarti titik terkerasnya itu maksimal minus 6 teman-teman. Sekarang kita play yang punya aku ini. Di sini satuannya sudah aku setting. Nih satuannya jadi menggunakan satuan dBFS sesuai dengan tabel yang tadi dong ya. Sesuai dengan tabel yang tadi dBFS. Nah, dBFS kemudian kita play teman-teman. Nah, kecil banget ya di audio kalian. Tak gedein dari sini. Ada angka tercatat minus 10 sampai minus 9 dBFS ya, sesuai dengan satuan yang sudah kita set nih, dBFS. Jadi recordingnya sekecil itu teman-teman nih. Ini kecil banget sih. Ya kan? Di HP kalian atau mungkin kalian saat ini mendengarnya itu sangat kecil teman-teman. Nah, itulah sesi recordingnya. Sesuai dengan yang dianjurkan di sini minus 16 sampai minus 6 paling keras. Nah aku tadi secara keseluruhan recordingnya full track itu ada di angka minus 10 minus 9 lah rata-rata gitu. Jadi masih aman headroomnya untuk menuju mixing. Nah sekarang kita beralih ke mixing. Nah mixing di sini tertulis minus 4 sampai minus 8 dBFS, masih full scale ya, masih full scale. Jadi minus 4 sampai minus 8 untuk apa? Minus 4-nya ini 4 dB-nya sampai 8 dB ini nanti itu menjadi headroom mastering. Berarti puncak terkerasnya harus di minus 4, tidak boleh lebih dari itu secara standar di sini. Sekali lagi ini bukan rules utama gitu ya teman-teman. Nah langsung saja nggak usah lama-lama, kita play mixingku ada di angka berapa. Minus 5. Ya minus 4 nyentuh ya teman-teman. Minus 4, sekian. Nah mixingku itu berada di minus 4, minus 5 rata-rata di situ dBFS. Jadi masih
aman teman-teman, aku masih punya headroom yang tinggi untuk menuju ke mastering. Bahkan kalau kita lihat grafiknya di sini memang sangat kecil teman-teman tuh ya, dibandingkan dengan yang sudah masteringnya nih. Jadi memang sekecil itu teman-teman. Nah itu dia untuk mixingnya. Recording mixing masih kecil, nggak usah ngejar keras dulu, nggak usah ngejar kenceng dulu ya teman-teman gitu. Nah sekarang yang terakhir untuk mastering teman-teman. Di sini mastering tertulis minus 0,3 sampai minus 1 ya, dB TP atau desibel true peak. Nah kalau tadi full scale, yang sekarang itu true peak teman-teman. Jadi peak yang sebenarnya. Nah ini sudah aku bahas di video yang lalu yang aku bicarakan tadi tentang LWFS, true peak, RMS dan lain sebagainya. Nah sekarang kita tidak akan menggunakan dBFS lagi. View meternya harus kita samakan satuannya ya. Jadi kalau kita, jadi gampangannya gini teman-teman. Nah kita langsung praktek aja deh. Misalkan kita play yang ini. Nah dBFS ini tuh nanti akan sangat keras teman-teman. Tuh sebenarnya dia itu sampai plus 17 dB loh, kenceng banget loh teman-teman. Jadi terbacanya itu dBFS-nya sampai 17 dB. Kenceng banget gitu kan. Nah, tapi kita harus set teman-teman di sini menjadi dB. Kemudian ininya true peak ya. Nah, sekarang kita play. Baru dia akan sesuai. Karena apa? Di sini secara gampangnya aja ya teman-teman. Ketika mastering kita itu sudah batasi dengan yang namanya limiter. Limiter itu nanti ada di mana dia ada ceilingnya. Nah itulah yang akan menentukan true peak kalian itu maksimalnya berapa gitu. True peak itu adalah puncak tertingginya, yang sebenarnya adalah ketika kalian mengukur dengan dBFS tadi dengan full scale, itu sebenarnya dia tidak di minus 0 gitu teman-teman, tidak di bawah 0, tapi jauh di atas 0. Bahkan yang punya aku tadi sampai plus 17. Nah tapi kan tidak pecah toh teman-teman, tidak distorsi, tidak ngepeak gitu kan. Karena apa? Karena secara true peak-nya tetap dibatasi di bawah 0. Di sini tadi kalau kita lihat di tabelnya, di charts-nya itu tertulis minus 1 sampai minus 0,3 paling kenceng. Nah, punyaku di sini minus 0,09 paling kecilnya, paling besarnya. Sedangkan aturan tadi minus 0,3 itu. Jadi ini masih di bawah itu. Gitu teman-teman ya. Jadi jangan sampai salah kalian dalam mengukurnya. Ukurannya ini tadi recording dBFS, kemudian mixingnya dBFS, yang mastering kita pakai yang dBTP atau true peak, bukan lagi yang full scale. Karena kalau kita mengacu pada full scale teman-teman, nah kita apa yang terjadi mas, misalkan kita mengacu pada full scale, ya tentu kalian masteringnya akan tidak sekeras ini. Nah lah ini plus 17, otomatis kalian akan mengecilkan volumenya supaya berada di bawah 0 dong. Nah tuh ini masih di atas 0. Nah, kalian akan mastering dengan volume segini jadinya. Karena kalian mengacu kepada dBFS. Sedangkan ukuran dBFS-nya di bawah 0-nya itu segini kekerasannya. Tuh, aku ngurangin berapa dB nih? Minus 19 dB. Berarti kita kehilangan 20-an dB teman-teman kekerasannya. Ketika acuan kalian salah atau kurang tepat, maka pakailah yang true peak. Nah kalau yang true peak, nah dengan kekerasan segini tadi, aman teman-teman ya. Jadi itu hati-hati, kalian bisa membaca tabel ini, gunakan ini sebagai acuan awal, tapi juga jangan lupa perhatikan satuannya. Oh kalau recording
parameternya menggunakan dBFS. Oh, kalau mixing parameternya menggunakan dBFS. Sedangkan ketika mastering satuannya menggunakan dBTP atau true peak. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi jangan salah lagi. Kalian bisa download sebenarnya chart ini atau tabel ini di Google banyak teman-teman. Gain staging level gitu aja, kalian tinggal download. Seperti EQ chart yang sudah kita bahas beberapa waktu lalu itu, ya hanya seperti itu, hanya untuk mengingatkan kalian saja. Nah, nanti kan setelah itu kalian akan di luar kepala dengan tabel ini, sudah nggak pusing-pusing lagi setelah kalian betul-betul memahaminya. Gitu ya teman-teman. Jadi semoga penjelasanku ini tidak berbelit-belit atau tidak susah diterima, karena aku berusaha menjelaskan sesederhana mungkin dulu tentang angka-angka ini teman-teman. Sebenarnya jawabannya sih sesingkat itu. Oh, kalau mixing berapa Mas, kalau recording berapa, kalau mastering berapa gitu kan. Tinggal sekian dB, sekian dB, sekian dB, selesai gitu. Tapi aku tidak mau teman-teman. Aku maunya kalian sedikit paham tentang teori-teori basic seperti ini biar kedepannya tidak salah arah. Gitu ya teman-teman. Jadi segitu aja videonya tentang gain staging level. Semoga bisa membantu, semoga bisa menjawab. Kalau masih bingung coba tanyakan di kolom komentar. Dan coba kalian mau membahas apa lagi, tulis-tulis di kolom komentar gitu ya teman-teman. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Salam audio dan jangan lupa untuk terus berkarya aja dulu. Bye bye teman-teman. God bless you.